Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini Removie akan mendongengkan sebuah zombie series berjudul Soldados So Zombies yang rilis pada bulan Agustus tahun 2021. Jadi, seri Soldados So Zombies menceritakan pertarungan antara sebuah kartel narkoba di Meksiko melawan para zombie ganas yang berasal dari pasukan khusus Meksiko yang seharusnya menangkap mereka. Menariknya lagi, pihak militer Amerika Serikat yang merasa bertanggung jawab pun harus ikut campur untuk memburu pasukan zombie ganas tersebut. Oke, daripada penasaran, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada daerah perbatasan New Mexico dengan Meksiko, terlihat beberapa orang imigran gelap Meksiko yang dimintai uang oleh salah satu dari mereka. Tapi sesaat kemudian terlihat seseorang berdiri di atas bukit, berteriak dan langsung berhamburan ke arah mereka. Mengira orang itu adalah petugas patroli perbatasan, maka dia pun melepaskan tembakan. Naas, orang berpakaian militer ini langsung menerjang dan dengan ganas menghabisinya. Ternyata tentara ini merupakan sesosok zombie. Mundur kedua hari sebelumnya di markas militer Amerika Serikat di New Mexico. Di tempat ini, seorang ilmuwan bernama Augustus Snowman ditugaskan melakukan riset. Ketika dia tengah sibuk, pimpinan militer bernama Kolonel Murdoch memberitahu bahwa mereka akan dikunjungi oleh seorang senator, jadi harus bisa menunjukkan suatu kemajuan atas riset yang mereka lakukan. Pada waktu yang sama di sebuah penjara di Meksiko, terlihat seorang tahanan yang digiring ke sebuah ruangan. Begitu pintu dibuka, tahanan bernama Alonso ini langsung disambut dengan nyanyian ulang tahun oleh tahanan lain. Setelah meniup lilin ulang tahun dengan berapi-api, dia mengatakan suatu hari mereka akan membuat tembok pembatas dengan orang asing, sehingga sebagai orang Meksiko mereka tidak dianggap remeh lagi. Kemudian kepala sipir mengucapkan perpisahan kepada Alonso yang akan diekstradisi ini. Tapi Alonso mengatakan anak buahnya telah mendengar kabar bahwa kartel saingannya mengirimkan seorang eksekutor untuk menghabisi dia sebagai hadiah perpisahan, seraya menatap ke arah seorang petugas yang baru dia lihat hari ini. Namun sang kepala sipir berdalih dia pun tidak mengenal petugas tersebut. Lagi pula sebagai sepupu dia tidak mungkin mengkhianati Alonso. Mendengar ini tentunya membuat Alonso curiga, lantaran tidak mungkin seorang kepala sipir tidak mengetahui anak buahnya sendiri. Tapi dia berusaha tetap tenang. Untuk itu Alonso menemui sang petugas dan mengajaknya bicara. Ketika memberikan minuman, Alonso sempat melihat tato di tangan sang petugas sehingga menambah kecurigaannya. Tapi saat ditanyakan, petugas ini justru mengaku dari satuan marinir. Di halaman penjara terlihat beberapa wartawan yang bersiap-siap meliput proses ekstradisi terhadap Alonso, termasuk juga seorang reporter bernama Lilia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lilia Calprado y estoy frente al penal de Lomas Altas. Sementara di dalam penjara terlihat juga beberapa pasukan khusus di bawah pimpinan Komandan Rafael tengah bersiap-siap untuk mengawal proses ekstradisi tersebut. Di sini Rafael menyemangati pasukannya agar tidak perlu takut menghadapi kemungkinan terburuk saat memindahkan pengedar narkoba paling berbahaya di Meksiko itu. Pada waktu yang sama di markas DEA di El Paso, petugas juga bersiap untuk melakukan ekstradisi tersebut, meskipun mereka mengatakan ekstradisi ini adalah suatu kesalahan besar. Kembali ke penjara dengan menggunakan sebuah ponsel yang dia sembunyikan pada kotak CD, Alonso menghubungi seorang sepupu bernama Dr. Henry yang berada di tempat rehabilitasi narkoba di New Mexico. Dari telepon, Alonso mengatakan bahwa hari ini dia akan kabur dan meminta untuk bersembunyi sementara di tempat rehabilitasi tersebut. Beralih lagi ke markas militer. Setelah senator bernama Jane tiba, Kolonel Murdoch langsung mengantarkannya untuk menemui Agustus. Kemudian dari dalam lab, Agustus menjelaskan bahwa pasukan yang paling kuat di dunia adalah serangga, lantaran spesies tersebut tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Mereka bahkan akan menyerang apapun yang mereka butuhkan. Oleh karenanya dia telah membuat sebuah formula untuk memblok rasa sakit tersebut sehingga bisa mengubah tentara biasa menjadi mesin bertempur yang tidak bisa dihentikan. Untuk melakukan uji tersebut, Agustus menggunakan anak babi karena menurutnya 90% DNA babi identik dengan DNA manusia. Anak babi tersebut pun dia lukai terlebih dahulu untuk menunjukkan jika nanti diberikan kepada tentara, maka dalam keadaan terluka pun tentara tersebut masih bisa bangkit. Sayang, tidak lama setelah diinjeksi, anak babi tersebut justru berakhir. Melihat itu sontak membuat sang senator marah dan memerintahkan Kolonel Murdoch untuk memperbaiki kegagalan tersebut dalam waktu 1 minggu. Alhasil Kolonel Murdoch pun menekan Agustus. Kembali pada Lilia, dikarenakan tidak diizinkan untuk meliput Alonso secara langsung, maka Lilia memutuskan untuk menyusup ke penjara. Dari situ dia juga membeli sebuah pistol mainan.
Beralih pada Agustus yang kembali melanjutkan risetnya. Sayang, kali ini pun dia masih gagal. Melihat itu, Kolonel Murdoch dan seorang anak buahnya yang bernama Vicky Valencia masuk. Baru saja Kolonel Murdoch akan kembali memarahi Agustus akibat melihat tumpukan anak babi hasil eksperimen gagal, tiba-tiba Valencia mengatakan anak babi yang baru saja diinjeksi masih hidup. Tapi secara mengejutkan, sang kolonel langsung membanting hewan sekarat tersebut dan memerintahkan Valencia mengambil tas untuk membuang semua hewan mati itu keluar dari markas secara diam-diam. Bersama dengan itu, Agustus melihat satu ekor anak babi lagi yang masih hidup di antara tumpukan lainnya, sehingga berusaha menutupi hewan tersebut dari pandangan Kolonel Murdoch. Lalu Kolonel Murdoch memerintahkan Agustus untuk segera menemukan solusi dari kegagalan itu, karena dia menganggap anak babi yang masih hidup tapi sekarat tadi tidak sesuai ekspektasinya untuk menjadikan seorang tentara kuat seperti yang dikatakan oleh Agustus. Sekepergian sang kolonel, Agustus langsung mengeluarkan dan menempatkan anak babi sekarat ini ke kandang agar tidak ikut dibuang oleh Valencia. Kemudian secara diam-diam dia mencampurkan serbuk Happy ke dalam formulanya. Kembali ke penjara, setelah berhasil melewati beberapa petugas pemeriksaan di luar, secara sembunyi-sembunyi Lilia memasukkan pistol mainan ke tas salah satu pengunjung dan tiba-tiba meneriaki pria itu. Alhasil kondisi ricuh tersebut dia gunakan untuk menyelinap melewati alat detektor. Pada waktu yang sama, Valencia sampai di perbatasan untuk membuang anak-anak babi tadi dengan sedih. Saat akan mengeluarkan yang terakhir, dia begitu senang mendapati seekor anak babi yang masih hidup dan bisa berjalan. Di penjara, setelah mendapatkan pesan dari nomor privat yang berisi kata saatnya, maka kepala sipir pun bergerak. Dan penjaga yang sempat dicurigai oleh Alonso juga mendapatkan pesan tersebut. Pada waktu yang sama, pasukan khusus juga bersiap untuk mengawal proses ekstradisi Alonso. Ternyata kepala sipir bergerak menuju ruang pengawas CCTV. Di sana dia memerintahkan sang penjaga untuk beristirahat, kemudian CCTV dia matikan. Di dalam sel, melihat kamera CCTV mati, Alonso pun bersiap-siap. Sesaat kemudian, petugas baru tadi mengeluarkan senjata dan langsung menembaki kasur Alonso yang ternyata berisi sebuah bola. Lalu secara mengejutkan Alonso muncul menyerangnya sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Setelah berhasil menghabisi sang petugas gadungan, Alonso segera memindahkan sebuah toilet yang rupanya merupakan penutup jalan rahasia. Pada waktu yang sama, Lilia dan pasukan khusus pun dalam perjalanan menuju sel Alonso. Dan di depan sel mereka mendapati bekas darah. Melihat tubuh petugas yang ada di atas kasur Alonso, maka Rafael memerintahkan satu anak buahnya untuk menekan alarm. Sedangkan Alonso sendiri sudah ditunggu oleh satu anggotanya di saluran bawah tanah. Setelah semua siap, Alonso dan anak buahnya ini pun bergegas kabur. Melihat semua itu, Lilia pun merekam dirinya sendiri dan mengatakan bahwa berita ini akan mengejutkan seluruh Meksiko karena Alonso telah berhasil meloloskan diri dari penjara paling ketat di Meksiko tersebut. Beralih ke perbatasan, terlihat seekor rubah menemukan satu tubuh anak babi yang sejurus kemudian bangkit menjadi zombie. Bersamaan dengan itu, anak babi lain yang sudah menjadi zombie berhamburan menyerang sang rubah. Kembali ke penjara, lantaran tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari sang kepala sipir, maka Rafael mencoba memeriksa. Dan mendapati toilet sel yang begitu bersih seolah tidak pernah digunakan, Rafael menjadi curiga. Benar saja, ketika dipindahkan dia mendapati sebuah lubang yang mengarah ke saluran bawah tanah. Alhasil Rafael dengan tegas mengatakan mulai dari sekarang Alonso tidak lagi menjadi tahanan penjara tersebut, melainkan menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu Rafael memaksa kepala sipir memblokir akses ke sel ini dan tidak ada satupun dari petugas penjara yang boleh mencampuri pekerjaan mereka. Mendengar itu, kepala sipir segera memerintahkan anak buahnya melaksanakan apa yang diminta oleh Rafael. Naas, Lilia yang dari tadi asik merekam pun terlihat olehnya. Setelah menyita kamera milik Lilia, kepala sipir memerintahkan anak buahnya untuk mengantarkan wartawan ini keluar. Sementara itu, Rafael dan pasukannya mencoba memeriksa lorong bawah tanah tersebut. Pada waktu yang sama, Alonso pun berkumpul dengan beberapa anak buah yang telah menunggu kedatangannya, di mana terlihat mereka juga tengah mempersiapkan bahan peledak. Tidak lama kemudian, seorang anak buahnya mengantarkan anak Alonso yang bernama Lucas. Namun Lucas yang sudah 4 tahun tidak bertemu ini menyambut sang ayah dengan dingin. Pada saat yang sama, tanpa mereka sadari, tim pasukan khusus yang berada tidak jauh juga mendengar kegaduhan yang mereka buat dan mulai bergerak maju. Di daerah Texas, pihak DEA menonton berita mengenai lolosnya Alonso dari penjara. Jadi ceritanya Alonso ini akan diekstradisi dari Meksiko ke Amerika. Oleh karena itulah pihak DEA pun dilibatkan.
Setelah melihat berita itu, salah seorang DEA bernama Jim mengatakan kepada rekan yang bernama Joel, dengan lolosnya Alonso maka mereka memiliki kesempatan untuk menembak mati sang gembong narkoba tersebut. Tapi Joel justru menganggap pendapat Jim ini tidak masuk akal, lalu segera mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Kembali ke lorong bawah tanah, manakala anak buah Alonso sibuk memasang bom, Lucas hampir saja menginjak bahan peledak yang mereka pasang. Untungnya dengan cepat anak buah Alonso menangkap Lucas. Melihat itu, Alonso mengatakan kepada Lucas bahwa dia hampir saja menghabisi mereka semua, jadi meminta sang anak untuk tidak banyak tingkah. Lalu setelah semua siap, Alonso memerintahkan mereka semua meninggalkan ruangan tersebut. Pada waktu yang sama di perbatasan, terlihat para zombie babi masih asik mukbang. Tidak lama kemudian, satu babi zombie mencium aroma daging segar dari saluran bawah tanah sehingga memanggil babi zombie lainnya untuk mengejar aroma tersebut. Dan kita tahu aroma itu berasal dari kelompok Alonso dan tim pasukan khusus. Sementara itu, Rafael dan pasukannya pun sampai ke ruangan yang telah ditinggalkan oleh Alonso tadi. Di dalam, Rafael meminta anggotanya untuk menyebar secara perlahan. Namun tidak lama kemudian dia melihat sebuah detonator sehingga sontak meneriaki anggotanya. Sayang, peringatan itu sudah terlambat. Mendengar ledakan tersebut, Alonso kembali memerintahkan anak buahnya untuk bergegas pergi. Di lab, Agustus kembali memasukkan serbuk Happy ke formulanya, kemudian mengambil seekor anak babi lalu menginjeksikan formula tersebut. Sialnya, usaha itu masih gagal sehingga membuat Agustus semakin frustasi. Come on, think. Kembali ke terowongan, ledakan yang terjadi ternyata mengakibatkan satu anak buah Rafael tewas. Setelah memastikan yang lain selamat, dia meminta mereka untuk mencari jalan keluar sebelum ruangan tersebut runtuh. Sesaat berselang, mereka tiba-tiba mendengar suara aneh, dan sejurus kemudian Rafael melihat seekor anak babi yang langsung menyerang mereka. Akibat serangan ini, satu persatu mereka mulai mengalami gejala yang aneh. Pada waktu yang sama di lab, secara mengejutkan anak babi yang diinjeksikan oleh Agustus tadi bangkit, lalu keluar menyerang anak babi lainnya. Melihat itu, sontak Agustus pun terkejut dan segera memanggil Kolonel Murdoch. Lantas Agustus mengatakan formulanya telah berhasil mengubah hewan menjadi mesin pembunuh yang tak terhentikan. Untuk itu dia meminta anak-anak babi yang telah dibuang tadi dikembalikan agar bisa memonitor perkembangan mereka karena dia yakin hewan yang telah dibuang tersebut belum mati. Di sisi lain untuk menghindari kontaminasi yang mungkin terjadi. Beralih ke halaman penjara, terlihat Lilia yang melakukan live streaming di salah satu media sosialnya. Di sini dia mengatakan bahwa dirinya baru saja dipecat karena berhasil membuat liputan eksklusif mengenai pelarian Alonso. Dan sebagai mantan reporter, Lilia meminta Alonso untuk mau menemuinya agar Alonso bisa menyampaikan suatu kebenaran yang konon tidak pernah bisa disiarkan akibat dihalangi oleh pemerintah Meksiko. Falta decirles que las cosas están muy mal en México. Siempre has dicho que nunca nadie te entiende. ¿Qué quieres que escuche? Setelah itu, Lilia pun berpamitan dengan rekan yang bernama Alexis. Di terowongan, Lucas menceritakan kepada Alonso bahwa dia tidak memiliki teman dan dianggap remeh di sekolah. Oleh karenanya, dia terkadang berpikir seandainya mereka tahu nama belakangnya mungkin mereka akan merasa takut. Tapi Alonso mengatakan nama belakangnya itulah yang justru akan membuat dia dalam masalah. Jadi jika ingin dihormati maka harus berusaha. Sayangnya anak ini masih keras kepala dan meminta Alonso mengajarinya menggunakan senjata. Mendengar itu, Alonso menegaskan untuk menggunakan otaknya terlebih dahulu, sedangkan senjata adalah pilihan terakhir. Singkat waktu, mereka pun sampai di ujung terowongan yang ternyata mengarah ke tempat rehabilitasi dan langsung disambut oleh Dr. Henry. Pada waktu yang sama, secara perlahan Rafael dan rekan-rekannya mulai bangkit menjadi zombie-zombie yang sangat mengerikan. Setelah cukup lama bercengkrama, zombie Rafael memerintahkan mereka untuk keluar menggali ke atas. Lalu dari dalam dia meneriaki nama Alonso. Mendengar itu, secara serentak zombie-zombie itu langsung mencari Alonso. Cukup lama berlari, akhirnya mereka sampai ke pagar perbatasan. Kemudian dengan kekuatannya salah satu zombie berhasil membengkokkan besi pagar. Lalu mereka pun masuk ke wilayah Amerika Serikat, sedangkan zombie Rafael juga memimpin zombie lainnya untuk mencari menelusuri terowongan. Beralih pada Agustus dan Valencia yang berencana mengambil kembali tubuh anak-anak babi yang mereka buang. Sayang mereka hanya menemukan tubuh seekor rubah yang sudah porak-poranda.
Dan ketika menengok, mereka melihat seekor anak babi yang terlihat aneh sehingga Valencia berasumsi babi tersebut terkena rabies dan berniat menghabisinya. Namun Agustus melarang dan meminta agar hewan tersebut ditangkap. Saat mencoba mendekat, secara mengejutkan hewan yang sudah menjadi zombie ini menerjang. Untung saja mereka berhasil mengatasinya. Pada malam hari di halaman penjara, sekretaris negara yang ditanyakan oleh para wartawan belum bisa memastikan siapa yang membantu Alonso untuk melarikan diri. Namun dia memastikan jika ada staf penjara yang terbukti membantunya, maka orang tersebut akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Pada waktu yang sama, kepala sipir bernama Contreras yang juga tengah menonton siaran langsung ini mendapatkan telepon dari kartel narkoba bernama Nabi. Dari telepon, orang tersebut mengatakan tugas yang dia perintahkan sudah kacau, jadi Contreras hanya diberikan waktu 48 jam untuk memperbaikinya. Pagi hari di panti rehab, anak buah Alonso yang bernama Motosierrita berasumsi bahwa yang membiarkan penjaga misterius masuk ke selnya adalah Contreras lantaran telah disuap oleh kartel Nabi. Namun dia yakin mereka tidak akan menemukan Alonso di tempat ini. Tapi menurut Alonso, kartel tersebut akan kembali menggunakan temannya untuk menghabisi dia, sehingga meminta Motosierrita untuk tetap waspada dengan semua anggota mereka. Mas pendejo. Sería lo mismo que yo. Beralih pada Joel yang bertemu dengan seorang tahanan bernama Romeo pada sebuah penjara federal di Texas. Di sini Joel mengatakan dia akan membebaskan Romeo asalkan Romeo memberitahu di mana Alonso bersembunyi, karena sepengetahuannya mereka berdua adalah mantan kawan akrab. Mendengar itu, Romeo mengatakan seandainya nanti bertemu dengan Alonso, dia ingin menjadi orang yang menghabisi Alonso. Di tempat lain, 4 zombie yang juga masih memburu Alonso bertemu dengan satu ular derik. Dikarenakan rasa lapar, akhirnya zombie-zombie tersebut memangsa sang ular. Beralih pada Lilia, ketika ingin pergi, tiba-tiba 2 orang pria menghadang dan memintanya untuk menemui Contreras. El director Contreras quiere verla. Begitu bertemu, tanpa basa-basi, Contreras langsung menawarkan uang sejumlah 2 juta peso kepada Lilia untuk membantunya menemukan Alonso. Namun Lilia juga langsung menolak kendati tawaran ini menggiurkan. Mendengar itu, Contreras mengancam akan menahan Lilia dan menghabisinya di dalam penjara, apalagi dengan jabatan yang dia miliki, dia bisa melakukan apa saja di penjara ini. Alhasil Lilia setuju dengan syarat diberi izin untuk melakukan wawancara eksklusif kepada Alonso. Dan ketika keluar dari halaman penjara, Lilia tidak menyadari ada sebuah mobil yang mengikutinya. Kembali pada Joel dan Romeo yang sampai di pintu perbatasan ke arah Meksiko. Awalnya Romeo mengatakan Alonso berada di Meksiko, tapi tiba-tiba dia mengatakan tidak ada orang yang akan mencari sesuatu di mana mereka berpikir tidak menemukannya. Mendengar itu, sontak Joel pun sadar bahwa Alonso tidak berada di Meksiko dan segera memutar arah mobil mereka. Sementara Lilia yang akhirnya menyadari ada orang yang mengikuti, memutuskan untuk masuk ke kompleks kolam renang dan bersembunyi ke kamar mandi wanita. Sayangnya, pria itu pun ikut masuk ke kamar mandi tersebut. Namun karena merasa seperti di surga dunia, terpaksa pria ini mengeluarkan lencana yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang polisi. Sayang, meskipun begitu, tetap saja para wanita yang merasa tidak nyaman ini segera mengusirnya. Beralih pada Valencia yang tengah membawa kandang berisi babi zombie yang telah berhasil dia tangkap. Melihat hewan kecil yang terkulai lemah itu, salah seorang rekannya yang bernama Thompson berniat untuk mengambilnya. Tapi Valencia mencoba mengingatkan agar tidak memasukkan jari ke kandang. Benar saja, tanpa diduga sang zombie langsung menyerang. Alhasil dengan panik Valencia membawa Thompson kepada Agustus. Naas baru saja dibawa masuk, Thompson langsung kejang-kejang. Alih-alih memberikan perawatan medis, Agustus yang mengetahui Thompson terinfeksi ini justru memerintahkan untuk membawanya ke dalam lab dan jangan sampai menyentuh luka tersebut. Don't touch the wounds. Kembali pada Lilia, setelah berhasil lolos dari kejaran polisi mesum tadi, Lilia kembali melakukan live streaming untuk meminta Alonso bersedia menemuinya. Meskipun tidak bisa menjamin apa-apa, tapi Lilia berjanji akan membantu menyampaikan kebenaran yang masih Alonso sembunyikan sehingga orang-orang Meksiko tidak lagi dibohongi oleh pemerintah. Melihat video itu, Lucas mengatakan dia percaya dengan Lilia. Mendengar perkataan sang anak, Alonso pun menghubungi Lilia, kendati menyadari telepon Lilia kemungkinan disadap. Dari telepon, belum selesai Alonso memujinya, Lilia langsung meminta untuk bertemu. Dan sekali lagi, setelah melihat Lucas mengangguk, maka Alonso pun setuju. Mendengar itu, sontak Lilia menjadi girang. Di lab, Thompson yang terlihat kejang-kejang ini akhirnya tidak bergerak lagi. Tapi sejurus kemudian dia bangkit kembali. Melihat itu, Agustus mengatakan kepada Valencia bahwa hal inilah yang telah mereka tunggu. Di tempat rehab, salah seorang anak buah Alonso yang bernama Sin Pelotas terlihat mengawasi keadaan sekeliling.
Setelah dirasa cukup aman, dia memutuskan keluar. Tapi yang tidak dia sadari, Lucas tengah memainkan drone. Lalu kembali pada kelompok orang yang muncul di awal film tadi, yang mana artinya kita sudah kembali ke masa sekarang. Melihat rekan mereka yang dihabisi dengan ganas, maka 4 orang lainnya berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, akibat terlalu asik, Lucas baru menyadari drone-nya sudah berada di luar jangkauan sehingga memutuskan keluar untuk mencari. Tidak terlalu jauh, ternyata Sin Pelotas mengeluarkan seekor merpati. Sedangkan dari monitor di remote drone-nya, Lucas melihat beberapa orang yang berlari di lembah. Ternyata yang dilihat oleh Lucas adalah 4 orang yang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para zombie. Naas, satu persatu mereka dihabisi. Ketika melihat wanita yang hamil, satu zombie bernama Elisa sempat keheranan. Namun tanpa ampun dia tetap menghabisi si ibu dan jabang bayinya itu. Beralih pada Sin Pelotas, tepat ketika dia akan melepaskan merpati pengantar pesan, tiba-tiba Alonso datang dan menembak sang merpati. Kemudian saat Alonso mengambil pesan tersebut, Sin Pelotas pun menembak dan bergegas kabur. Mendengar suara tembakan, anak buah Alonso juga berhamburan keluar, sedangkan Alonso masih mengejar Sin Pelotas. Salah satu anak buah Alonso bernama El Perro yang bertugas menjaga Lucas pun terpaksa mencari Lucas yang tidak terlihat. Sesaat kemudian anggota Alonso mendapatkannya. Di sini Alonso menunjukkan pesan berisi informasi lokasi mereka yang akan dibocorkan oleh Sin Pelotas kepada kartel Nabi. Manakala Alonso berniat mencari Sin Pelotas, Motosierrita bersikeras melarangnya sehingga Alonso menjadi curiga. Namun Motosierrita beralasan dia mengkhawatirkan Lucas jika mereka semua harus keluar. Alhasil Alonso memerintahkan mereka untuk mencari Sin Pelotas dan akan diberi 1 juta peso bagi yang berhasil menghabisi Sin Pelotas. Singkat waktu, melihat anggota Alonso yang mendekat, terpaksa Sin Pelotas menembak sehingga tembak-tembakan dan kejar-kejaran tidak bisa dihindari. Sementara itu, Alonso yang kembali ke tempat rehab segera mencari Lucas. Sayang bangunan tersebut sudah kosong. Dan ketika meneropong keluar, dia melihat El Perro yang tengah berlari. Lantas di pagar, Alonso juga menemukan topi milik El Perro sehingga menjadi curiga El Perro juga bersekongkol dengan Sin Pelotas. Lalu dia memutuskan untuk mencari mereka. Kembali pada Sin Pelotas, setelah berhasil mengelabuhi para pengejar, dia memutuskan kembali ke tempat rehab. Kemudian memasuki saluran yang dulu merupakan jalan mereka sampai ke tempat tersebut. Sialnya, sekring listrik rusak sehingga dia terpaksa menggunakan korek untuk dijadikan penerangan. Selang beberapa saat, satu anak buah Alonso yang mencurigai ada bekas darah di lantai memutuskan untuk memasuki saluran tersebut. Di tempat lain, Lucas yang masih sibuk mencari drone-nya tiba-tiba melihat seseorang yang berdiri di atas bukit. Oleh karenanya dia mencoba mengajak orang tersebut bicara. Namun lantaran direspon dengan raungan, maka Lucas melemparnya dengan batu. Alhasil sang zombie langsung mengejar Lucas. Tepat di saat sang zombie menerkam, El Perro datang menembaknya. Dan untuk memastikan, El Perro membenamkan lagi timah panas ke tubuh sang zombie. Mendengar suara tembakan, sontak Alonso bergegas mendatangi asal suara itu. Sayang, zombie yang sudah ditembak tadi ternyata kembali bangkit dan dengan ganas menyerang El Perro. Setelah berusaha sekuat tenaga, El Perro akhirnya kembali berhasil menumbangkan sang zombie. Namun merasa ada yang tidak beres, El Perro memerintahkan Lucas untuk segera pulang. Bersamaan dengan itu, dia pun mulai berubah menjadi zombie. Beralih ke saluran bawah tanah, cukup lama berjalan dengan suara-suara aneh yang terdengar di kejauhan, akhirnya Sin Pelotas menemukan sebuah senter. Di saat yang sama terdengar pula suara anak buah Alonso yang berada tidak jauh sehingga dia memutuskan untuk bersembunyi. Lalu secara mengejutkan melakukan penyerangan hingga akhirnya menghabisi orang tersebut. Sementara itu, hampir saja Lucas tertembak oleh sang ayah lantaran muncul secara tiba-tiba. Kemudian dengan panik dia mengajak Alonso untuk mendatangi El Perro. Naas tidak jauh dari situ mereka menemukan El Perro yang sudah tergeletak. Mendapati El Perro yang sudah tidak bernyawa dengan luka bekas gigitan, maka Alonso mengajak Lucas untuk segera pergi. Kendati Lucas bersikeras tidak mau meninggalkan pria yang selalu menjaganya tersebut. Sayang, mereka tidak menyadari mata El Perro yang berkedip sehingga sang zombie berhasil menangkap Lucas. Melihat itu, sontak Alonso memberondong El Perro hingga tumbang. Dengan kejadian ini, Alonso menjadi semakin yakin bahwa El Perro adalah pengkhianat. Namun, Lucas menceritakan semua yang dia alami sampai El Perro mendapatkan luka gigitan tersebut. Mendengarnya, Alonso menjadi bingung dan kembali mengajak sang anak untuk segera meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, El Perro tidak benar-benar berakhir karena ternyata jantungnya yang sudah tertembus peluru masih berdetak. Pada waktu yang sama, zombie Rafael yang mencium aroma daging segar segera mengajak anggotanya untuk mencari.
Di sudut lain, senter yang digunakan oleh Sin Pelotas tiba-tiba padam sehingga harus menelusuri dalam gelap. Tidak jauh berjalan, Sin Pelotas dikejutkan oleh seseorang yang berdiri mematung dalam kegelapan. Sejurus kemudian muncullah zombie-zombie lain mengepungnya. Melihat orang yang tadinya mematung mendekat, dia mencoba untuk menembak. Sayang, pelurunya tidak berpengaruh apa-apa. Untuk sesaat, zombie Rafael mendeteksi aroma tubuh Sin Pelotas, tapi tanpa ampun dia langsung menghabisinya. Kembali ke lab, dalam kondisi sekarat tersebut Thompson mengalami halusinasi seolah jari-jarinya mulai berubah dan berada di tengah kawanan babi. Melihat Thompson yang kejang-kejang dengan mata putih, maka Agustus memberikannya suntikan penenang. Setelah menganggap kondisinya stabil, Agustus mengatakan kepada Valencia bahwa Thompson akan membuktikan kepada mereka kalau satu tentara akan bisa melakukan lebih. Tapi ketika keluar, tanpa mereka ketahui, mata putih Thompson tadi berubah menjadi merah. Sementara itu, dalam perjalanan ke tempat rehab, Lucas kembali meyakinkan sang ayah bahwa yang menyerang El Perro adalah monster. Tapi menurut Alonso, orang-orang itu telah dibayar oleh kartel Nabi untuk mengincar dirinya dan menggunakan obat agar menjadi kuat, sehingga meminta Lucas untuk menerima kenyataan bahwa El Perro telah mengkhianati mereka. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan motosierita. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Alonso mengajak mereka pergi. Tapi tanpa mereka sadari, dari atas bukit zombie Elisa tengah mengawasi. Di tempat lain, Joel yang merasa dipermainkan oleh Romeo yang justru mengajaknya ke padang pasir tanpa sinyal tersebut menjadi emosi dan mengancam akan menghabisinya jika tidak segera mengantarkan kepada Alonso. Alhasil, Romeo mengatakan yang membantu Alonso adalah sepupunya, namun Romeo tetap tidak mau menyebutkan nama dengan alasan harus ikut menghabisi Alonso. Dan jika memang membutuhkan informasi tersebut, maka Joel harus memenuhi permintaan itu. Beralih ke tempat rehab, merasa khawatir persembunyian mereka sudah terbongkar, maka motosierita menyarankan agar mencari tempat lain. Namun Alonso mengatakan dia harus menunggu kedatangan Lilia karena menurutnya terkadang kamera lebih efektif dibandingkan peluru. Sesaat kemudian, luka tembakan Sin Pelotas yang dari tadi belum diobati membuat Alonso lemah. Sementara itu, Lilia sampai di bandara dengan menyamar sebagai seorang suster. Tapi ternyata Contreras dan polisi mesum yang juga ada di sana masih mengenalinya lalu segera mengikuti. Lantas di dalam, Contreras langsung mencegat Lilia. Merasa memiliki perjanjian dengannya, maka Contreras memaksa Lilia untuk memberitahu kemana dia akan pergi. Namun akibat dilecehkan, Lilia segera melepaskan diri dan melapor kepada petugas keamanan bandara yang langsung mengamankan Contreras. Sial, rupanya di ruang tunggu pun polisi mesum sudah menanti. Di lab, Agustus menjelaskan kepada Kolonel Murdoch bahwa hasil CT scan Thompson menunjukkan aktivitas yang rendah, bahkan seperti orang mati. Tapi kemampuannya untuk merespon perintah dasar luar biasa tinggi. Agustus menambahkan bahwa sebagian fungsi otak Thompson sudah rusak sehingga tidak bisa merasakan sakit, namun mengalami peningkatan kekuatan. Di mana artinya Thompson akan menjadi seorang tentara sempurna yang mampu melakukan perintah tanpa keraguan. Sayang, ketika Agustus menunjukkan hasil eksperimennya tersebut, sang tentara tidak benar-benar merespon. Melihat itu, maka Kolonel Murdoch berteriak memberikan perintah. Sontak dengan mudah Thompson memecahkan bola tenis di genggamannya, tapi dia juga langsung mengamuk. Alhasil terpaksa Valencia harus menghabisinya. Parahnya lagi, Agustus justru marah lantaran merasa satu-satunya manusia percobaan yang dia miliki telah hilang dan memaksa Kolonel Murdoch untuk mencari manusia lain dari perbatasan sebagai bahan percobaan. Beralih ke tempat rehab, manakala menggambar wajah zombie yang menyerangnya, Lucas menceritakan bahwa ketika bermain drone dia melihat orang itu bersama rekan-rekannya. Mendengar hal tersebut, motosierita menawarkan diri untuk mencari mereka, tapi Alonso meminta agar orang-orang itu dibawa dalam keadaan hidup agar bisa mendapatkan informasi. Beralih ke sebuah bandara di Texas, Lilia yang baru saja sampai langsung disambut oleh Dr. Henry. Melihat memar di leher Lilia, Dr. Henry curiga dia diikuti, namun Lilia berdalih itu akibat paparan cahaya matahari. Lantas Dr. Henry juga meminta Lilia untuk menyerahkan ponsel dan menutup wajahnya, tapi jika menolak maka Lilia dipersilahkan kembali ke Meksiko. Tidak jauh dari situ, polisi mesum yang mengikuti terlihat mencuri sebuah mobil lalu menggunakannya untuk mengikuti mereka. Setelah cukup jauh dari bandara, Dr. Henry meminta Lilia untuk membuka tutup wajahnya. Kemudian seraya mengeluarkan senjata, Dr. Henry berkata mereka telah diikuti oleh seseorang. Untuk itu dia membawa mereka keluar dari jalan, sementara polisi mesum yang melihat kembali mengikuti. Sampai di suatu tempat, Dr. Henry meminta Lilia untuk keluar dan berbaring di tanah serta jangan bergerak meskipun ada mobil yang datang, sedangkan dia bersembunyi.
Benar saja, tidak lama kemudian polisi tadi datang dan menjadi bingung melihat Lilia yang tergeletak di tanah. Namun secara mengejutkan Dr. Henry menabrak mobil sang polisi hingga terjungkal. Melihat pria tersebut, Lilia mengatakan bahwa dia bekerja untuk Contreras. Mendengar itu tanpa basa-basi, Dr. Henry langsung menghabisinya. Dari situ Dr. Henry kembali mengajak Lilia melanjutkan perjalanan. Sayang, akibat tabrakan tadi air radiator mobil mereka bocor. Pada waktu yang sama, kelompok zombie Rafael akhirnya keluar dari saluran bawah tanah. Sementara dari atas sebuah tebing, kelompok zombie Elisa juga sudah berkumpul memanggil mereka. Mendengar panggilan, mereka pun berlarian ke arah suara tersebut. Akhirnya, kedua kelompok zombie ini bertemu di suatu titik, dan disinilah Rafael mengukuhkan diri sebagai zombie alpha. Mantap. Pada malam hari, Lucas tiba-tiba mendengar suara seperti lolongan serigala, tapi ketika diperhatikan dia tidak melihat apa-apa. Sayang, semakin lama suara lolongan tersebut semakin dekat. Benar saja, dalam kegelapan malam itu Lucas melihat sosok El Perro di kejauhan. Oleh karenanya, secara perlahan Lucas mengambil senjata sang ayah lalu keluar dan berteriak mencari sosok yang dia lihat. Mendengar teriakan, sontak Alonso terbangun, sedangkan El Perro pun menjadi aktif. Mendengar raungan, Lucas memutuskan kembali masuk. Sedangkan dalam kondisinya tersebut, El Perro masih bisa teringat kenangan bersama Lucas hingga mencoba menghabisi dirinya sendiri. Selang beberapa waktu, Motosierrita dan satu rekannya yang masih mencari orang-orang yang dikatakan oleh Lucas tiba-tiba melihat seseorang yang melintas. Sialnya, mereka kehilangan jejak. Ternyata yang melintas tadi adalah El Perro. Lantas dia pun melolong persis seperti suara yang didengar oleh Lucas sebelumnya. Di tempat lain, gerombolan zombie Rafael yang mendengar lolongan segera membalasnya dengan lolongan juga. Seraya mendengarkan suara lolongan itu, zombie Rafael memerintahkan zombie-zombie lain untuk menyusun bebatuan yang membentuk lokasi tempat Alonso bersembunyi. Rupanya lolongan tersebut adalah cara mereka berkomunikasi. Pada waktu yang sama di markas militer, sebelum Valencia berangkat mencari orang yang diminta oleh Agustus, Kolonel Murdoch mengatakan bahwa misi dan pembicaraan yang mereka lakukan ini harus dirahasiakan dan dianggap tidak pernah terjadi. Lalu Valencia yang pada dasarnya keberatan mencari manusia untuk dijadikan kelinci percobaan ini mengatakan seandainya tidak berjalan sesuai rencana maka dia akan dengan senang hati menghabisi Agustus. Tapi Kolonel Murdoch berkata dia membutuhkan sang ilmuwan. Lalu mereka pun berangkat. Singkat waktu di perbatasan, Valencia melihat 3 orang di night vision. Untuk itu dia meminta berhenti dan secara perlahan mengikuti. Sayang mereka ketahuan sehingga ketiga imigran yang mengira mereka adalah patroli perbatasan bergegas kabur. Alhasil terpaksa mereka kembali ke mobil dengan niat untuk mengejar. Namun baru saja bergerak, secara mengejutkan seseorang menerjang mobil mereka. Dan mengira merekalah yang menabrak, maka Valencia meminta satu anak buahnya untuk memeriksa orang tersebut. Sialnya, itu hanyalah jebakan oleh anak buah zombie Rafael sehingga terjadi kekacauan. Akibatnya, kedua anggota Valencia harus terinfeksi. Melihat ada yang tidak beres, akhirnya Valencia memutuskan kabur. Di tempat lain, mobil yang dikendarai oleh Dr. Henry akhirnya mogok akibat kehabisan air radiator. Oleh karena itu, Lilia meminta ponselnya dikembalikan agar bisa meminta bantuan. Namun Dr. Henry menolak karena hal tersebut bisa menyebabkan mereka terlacak. Alhasil dia mengajak mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki meskipun Lilia keberatan. Sementara itu, Joel dan Romeo sampai ke tempat penyewaan pesawat. Awalnya petugas menolak memberikan sebuah pesawat lantaran mereka tidak memiliki lisensi pilot. Tapi setelah Joel mengancam, maka petugas ini terpaksa setuju. Hanya saja sang petugas menambahkan, seharusnya sebagai anggota DIA, Joel tahu peraturan federal yang melarang semua pesawat pribadi terbang antara tengah malam sampai fajar. Dan bila melanggar, maka mereka akan ditembak jatuh. Alhasil, keduanya terpaksa harus menunggu sampai fajar. Dalam penantian, Romeo menceritakan kenapa dia sangat membenci Alonso. Jadi pada suatu malam, dia dan Alonso akan melakukan transaksi merchandise seberat 200 kg. Namun karena pembeli yang terlambat 10 menit, maka Romeo menjadi gelisah. Sesaat berselang, Alonso mengatakan dia akan keluar untuk membeli coklat. Tapi tanpa Romeo ketahui, Alonso juga memegang kartu nama milik Joel yang ternyata dia hubungi. Dan seketika itu juga dia sadar bahwa pemimpin DIA yang menangkapnya adalah Joel, sehingga tiba-tiba menjadi emosi.
Namun Joel mengatakan pada malam itu dia juga dijebak oleh Alonso dan karena itulah sekarang dia sangat ingin mendapatkan Alonso. Kembali pada Dr. Henry dan Lilia, cukup jauh berjalan akhirnya mereka melihat sebuah mobil yang mendekat. Rupanya orang yang terlihat kobam ini menawarkan bantuan. Mendengarnya yang bisa berbahasa Spanyol maka keduanya memutuskan ikut. Pada saat yang sama di tempat yang berbeda, para zombie pun akhirnya melihat bangunan tempat persembunyian Alonso sehingga zombie Rafael memerintahkan beberapa zombie untuk mendekati bangunan yang dimaksud. Di lab, Agustus pun melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Thompson hingga akhirnya dia menemukan hal yang aneh pada dua onderdil di tubuh ini. Kembali pada motosierita, setelah semalaman mencari, akhirnya di pagi hari mereka menemukan sesuatu yang tergeletak di tengah jalan. Bersamaan dengan itu, zombie El Perro meloncat dari tebing dan diikuti kemunculan satu zombie lain yang langsung menyerang. Naas sang rekan tergigit meskipun motosierita berhasil menangkap zombie El Perro. Dari situ dia memutuskan membawa sang zombie kembali kepada Alonso. Saat Alonso tengah memandangi gambar para zombie yang dibuat oleh Lucas, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dan rupanya yang datang adalah motosierita. Kemudian dia meminta rekan lain untuk menurunkan zombie yang dia bawa. Melihat kondisi El Perro yang sangat parah namun masih hidup tentunya membuat Alonso heran, terlebih lagi sebelumnya dia merasa sudah menghabisi pria ini. Lantas motosierita menceritakan bahwa El Perro telah menghabisi rekan mereka yang bernama Flaco dengan cara menggigitnya. Jadi berasumsi kartel Nabi memiliki sebuah obat yang menyebabkan mereka seperti ini. Manakala Alonso memanggil namanya, sontak El Perro menoleh namun tidak bisa berbicara dan justru berniat menyerang Alonso sehingga dengan cepat Alonso menekan kepalanya. Alhasil sang zombie menjadi tenang. Melihat itu Lucas segera menghentikan Alonso dan berkata El Perro hanya sakit dan perlu ditolong. Namun Alonso mengatakan orang tersebut bukanlah El Perro yang pernah mereka kenal. Sayang jawaban ayahnya ini membuat Lucas kecewa. Di tempat lain, Flaco yang tergigit oleh El Perro tadi akhirnya bangkit menjadi zombie dan sudah ditunggu oleh beberapa zombie di atas tebing. Baru saja dia mengeluarkan suara yang mengerikan, tiba-tiba gerombolan zombie Rafael berdatangan. Awalnya Flaco akan melawan, namun setelah melakukan komunikasi apalagi dengan suara Rafael yang lebih mengerikan, dia pun tunduk dan mengikuti mereka. Beralih ke lab markas militer, Valencia menjelaskan bahwa yang menyerang dan menyebabkan dua rekannya tewas adalah satu orang sipil dan satu polisi Meksiko. Hanya saja orang sipil yang dia lihat memiliki gejala yang sama seperti Thompson sehingga yakin orang-orang tersebut pun sudah terinfeksi akibat penelitian yang dilakukan oleh Agustus. Mendengar itu, Kolonel Murdoch memerintahkan Valencia untuk menyiapkan satu peleton pasukan siap tempur untuk mengeliminasi makhluk-makhluk yang dia anggap sebagai bencana tersebut. Sekepergian Valencia, Kolonel Murdoch menegaskan kepada Agustus bahwa kali ini misi yang dilakukan adalah mencari dan memusnahkan semua yang terinfeksi. Namun Agustus mengatakan dia masih membutuhkan spesimen manusia, jadi bersikeras untuk ikut. Agustus juga meminta Kolonel Murdoch memberi perintah kepada Valencia agar tidak mengeliminasi semua spesimen manusia yang mereka temui. Tapi jika sang kolonel menolak, maka Agustus mengancam akan memberitahu publik mengenai misi pemusnahan ini. Mendengar itu, Kolonel Murdoch terpaksa setuju, tapi dia mengingatkan bahwa dirinya tetaplah pimpinan di tempat tersebut. Better start laying. Doctor. Kembali ke tempat rehab, Lucas yang masih percaya bahwa El Perro hanya sakit mencoba mendatangi dan mengajaknya bicara. Di sini Lucas meminta agar El Perro bisa menunjukkan kepada yang lain bahwa dia bukanlah pengkhianat agar tidak dihabisi. Sayangnya sang zombie tidak mengerti dan justru dengan ganas berusaha menyerang. Untung saja rantai masih menahannya. Kemudian Lucas mencoba membujuk ayahnya agar mau meminta Dr. Henry mengobati El Perro. Namun Alonso yang sudah melihat kondisi tidak wajar pada El Perro hanya mengatakan satu-satunya cara untuk mengobati El Perro adalah dengan menghabisinya. Mendengar hal tersebut, sontak Lucas pun menyadari bahwa ibunya yang sakit dulu juga dihabisi oleh sang ayah. Alhasil Alonso hanya bisa terdiam menatap Lucas yang berlalu dalam tangisnya. Dari situ Alonso menemui Lucas untuk memberikan sebuah senjata seraya berkata bahwa hal ini memang terlalu cepat, tapi ini adalah waktu yang tepat bagi Lucas untuk bisa melindungi diri sendiri. Karena dengan semua yang telah terjadi, kemungkinan dia tidak akan bisa lagi melindungi Lucas. Tidak jauh dari tempat rehab, mobil yang ditumpangi oleh Dr. Henry dan Lilia tiba-tiba dihadang oleh zombie Flaco. Lantaran tidak mengerti apa-apa, mereka sempat terdiam keheranan, tapi tanpa diduga sang zombie langsung menyerang. Melihat itu, dengan panik Lilia menginjak gas hingga akhirnya mobil mereka keluar dari jalan. Mendengar suara gaduh, anak buah Alonso yang tengah berjaga pun mencoba memantau dan segera menghubungi Alonso.
Lantas melihat Flaco yang masih hidup tengah menyerang Dr. Henry, maka Alonso mengajak motosierita segera ke sana. Tepat ketika nyawa Dr. Henry dalam bahaya, Lilia berhasil menyelamatkannya. Selang beberapa saat, Alonso dan motosierita tiba. Setelah memastikan Dr. Henry tidak terluka, Alonso pun memperkenalkan diri kepada Lilia, lalu mengajak mereka segera pergi. Tatkala lukanya tengah diobati oleh Dr. Henry, Alonso mengatakan bahwa kartel Nabi menggunakan sebuah obat yang membuat orang-orang menjadi kuat untuk menyerangnya. Namun Lilia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun meliput perang antar kartel narkoba, dia tidak pernah melihat satu orang pun yang melakukan penyerangan layaknya seekor serigala. Sayangnya Alonso tetap berpikir bahwa anak buahnya tersebut telah berkhianat. Bukan tanpa alasan, karena sejak di penjara dia sudah dikhianati oleh Contreras yang mengirimkan pembunuh bayaran. Kemudian di sini pun dia kembali dikhianati oleh Sin Pelotas yang hampir saja membocorkan keberadaan mereka melalui burung merpati. Sehingga berasumsi juga bahwa El Perro berniat menculik Lucas. Tapi pembicaraan itu terhenti dengan kedatangan Lucas yang membawa gambar para zombie untuk mengatakan El Perro tidak berkhianat, dan kala itu El Perro justru berusaha menyelamatkan dia. Jadi menurutnya orang-orang tersebut seperti terkena rabies lantaran menyebar melalui gigitan sehingga menjadi monster. Sebenarnya Lucas tidak bisa disalahkan karena dia melihat sendiri bagaimana El Perro berjibaku melawan satu zombie ketika berusaha menyelamatkan dia. Sayang, Alonso segera menghentikan perkataan Lucas. Pada waktu yang sama, pasukan Kolonel Murdoch sampai di tempat Valencia mendapatkan serangan. Di sana sang kolonel segera memerintahkan pasukannya untuk menyebar. Tidak jauh dari mobil, mereka hanya menemukan tubuh satu rekan Valencia yang sudah tergeletak, sedangkan yang lainnya tidak. Setelah memeriksa kondisi sang tentara, Agustus mengatakan tentara yang hilang tentunya terinfeksi, sementara yang ada di hadapan mereka ini tewas akibat tembakan. Mendengar itu, terpaksa Valencia mengakui bahwa pada malam terjadinya serangan yang sangat tepat tersebut, mereka semua menembak, namun tidak bisa melihat musuh dengan jelas sehingga mengenai rekannya. Sesaat kemudian, salah satu anak buah Kolonel Murdoch melaporkan bahwa dia melihat kepulan asap dari sebuah kendaraan yang kemungkinan terbakar. Alhasil, sang kolonel memerintahkan mereka semua menuju ke sana. Di tempat rehab, Lucas yang masih penasaran mencoba kembali mendatangi El Perro dan memberikan walkie-talkie yang sering mereka gunakan untuk bermain. Dalam sesaat, El Perro masih bisa mengingat kenangan bersama Lucas. Sayang, dia langsung mengamuk dan berhasil melepaskan diri. Oleh karena itu, Lucas terpaksa menumbangkannya. Mendengar suara tembakan, sontak Alonso dan lainnya berhamburan keluar mendapati Lucas. Naas, tiba-tiba mereka melihat sebuah helikopter yang mendekat. Di dalam helikopter tersebut ternyata berisi Joel dan Romeo. Setelah kembali ke dalam bangunan, mereka mulai berpendapat masing-masing mengenai siapa yang ada di dalam helikopter. Tapi menurut Alonso, orang-orang tersebut bukanlah kartel Nabi, karena kalau memang benar mereka, tentunya sudah meledakkan tempat tersebut dari tadi. Namun siapapun itu, Alonso tetap memerintahkan mereka bersiap-siap. Dari dalam helikopter, Romeo sempat terkejut melihat seseorang berpakaian militer di antara pepohonan. Namun belum sempat berpikir, tiba-tiba pasukan khusus yang merupakan zombie ini langsung melempar helikopter dengan sebuah batu besar dan menyebabkan mereka kehilangan kendali, hingga akhirnya terjatuh. Sementara itu, Rafael dan pasukan zombinya yang dari tadi memantau mulai berteriak. Mendengar suara aneh tersebut, kelompok Alonso pun semakin kebingungan akan apa yang tengah terjadi. Cukup lama mengeluarkan teriakan aneh itu, maka Rafael memerintahkan zombie-zombinya untuk menyerang. Melihat para zombie yang meloncati pagar, Alonso pun memerintahkan anak buahnya untuk menyambut mereka. Alhasil, pertempuran antara kartel narkoba dengan pasukan zombie pun tidak bisa dihindari. Beberapa waktu berselang, dari kejauhan Kolonel Murdoch yang akhirnya melihat kepulan asap memutuskan untuk menuju ke sana. Padahal asap tersebut bukanlah asap yang dilihat oleh anak buahnya, karena sebelumnya asap yang terlihat berasal dari mobil yang ditabrakkan oleh Lilia. Sedangkan sekarang berasal dari helikopter berisi Romeo dan Joel yang akhirnya sadar dan berusaha keluar dari helikopter. Baru saja keluar, tiba-tiba beberapa zombie muncul menyerang mereka. Untung saja Romeo berhasil menghabisi zombie-zombie tersebut dan mengusir zombie pelako. Kemudian satu zombie berhasil memasuki bangunan lalu mencari keberadaan Alonso. Lantas dari balik tumpukan boneka, Alonso pun membidik sang zombie. Naas, tembakannya tidak berpengaruh apa-apa. Melihat ayahnya dalam bahaya, Lucas mencoba menolong namun terpaksa harus kabur lantaran ada satu zombie yang mengejarnya. Sementara itu, Dr. Henry pun harus berusaha menyelamatkan diri dari serangan satu zombie.
hingga terpaksa harus membakar zombie yang tidak bisa dihentikan ini. Lucas yang bersembunyi di bawah meja biliar pun akhirnya ketahuan, tapi di saat yang tepat Lilia datang menghabisi sang zombie. Lantas seraya membalikan tubuh zombie itu, Lucas mengatakan bahwa mereka memiliki 2 jantung yang salah satunya berada di belakang. Melihat keanehan ini, Lydia pun merekamnya. Jadi 2 buah jantung inilah yang sempat membuat Agustus heran ketika dia membongkar tubuh Thompson di lab sehingga bersikeras untuk mencari spesimen lain. Sesaat berselang Alonso datang. Mendapati ponsel di tangan Lilia, sontak Alonso melarang untuk merekam. Namun Lilia memastikan bahwa rekamannya tidak akan sampai ke publik kecuali Alonso memberikan izin. Sayang, mereka harus menghentikan pembicaraan karena terdengar suara zombie yang mendekat. Benar saja, mereka kembali bertemu dengan satu zombie sehingga Alonso harus bertarung. Setelah sang zombie berhasil dihabisi, seraya memasukkan jarinya ke mulut zombie ini, Lucas mengatakan bahwa Alonso berhasil mengenai otak kecilnya. Dan otak kecil yang masih utuh itulah yang menyebabkan El Perro tidak bisa mati kendati telah kehilangan separuh kepalanya. Di ruangan biliar tadi, Motosierra juga dikejutkan dengan kemunculan satu zombie yang langsung menyerangnya. Dan aneh, sang zombie pun bisa membuang granat yang dilemparkan oleh Motosierra. Ketika nyawa Motosierra di ujung tanduk, tiba-tiba zombie ini langsung meninggalkan dia karena mendapat panggilan dari Rafael. Pada waktu yang sama, Joel dan Romeo juga mencoba menyusup masuk. Lalu di dalam, keduanya memutuskan untuk berpencar. Pada sebuah kamar, Alonso yang merasa khawatir tidak akan lama lagi bersama dengan Lucas berniat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada ibu Lucas. Namun dengan yakin Lucas berkata sang ayah akan bercerita setelah mereka berhasil keluar bersama karena mereka akan menjadi tim yang hebat untuk menghabisi para zombie. Mendengar kata zombie, Alonso pun terkejut. Tapi sayang, dengan bengis Romeo masuk. Melihatnya, sontak Lucas berhamburan memeluk Romeo yang merupakan pamannya ini. Sesaat kemudian Joel juga masuk. Bersama dengan itu satu zombie datang, namun dengan cepat Alonso menghabisi sang zombie. Kemudian mereka kembali saling menodong. Melihat mereka, Lilia mengatakan lebih baik keluar dulu dan lanjut saling membunuh nanti. Sialnya, mereka dikejutkan lagi dengan kedatangan pasukan militer Amerika sehingga menjadi saling curiga siapa yang membawa pasukan tersebut. Di sudut lain, zombie Rafael dan Elisa yang juga melihat secara perlahan berjongkok. Di luar, Valencia pun mulai bergerak memimpin pasukannya. Sejurus kemudian rekan mereka yang sudah menjadi zombie muncul. Dikarenakan tidak mengindahkan perintah untuk diam, maka terpaksa mereka memberondongnya. Melihat itu, Kolonel Murdoch memerintahkan mereka untuk berhenti menembak, tapi mereka tidak peduli. Alhasil, Agustus meminta Kolonel Murdoch untuk memerintahkan para zombie menyerah. Meskipun merasa tidak mungkin, sang kolonel tetap mencoba untuk melakukannya. Di dalam kamar, Motosierra yang terluka meminta Alonso untuk meninggalkannya saja. Tapi Alonso tidak bersedia dan memilih untuk tinggal. Alhasil terpaksa Motosierra mengatakan bahwa dia juga bersekongkol dengan kartel Nabi untuk menghabisi Alonso karena ditawari untuk menggantikan posisinya. Namun meski begitu, Alonso tetap tidak mau menghabisi anak buah yang paling setia ini. Pada saat yang sama, Rafael memerintahkan semua zombinya keluar sembari mengangkat tangan. Pemandangan ini tentunya membuat mereka merasa heran. Dan kesempatan tersebut digunakan oleh kelompok Alonso untuk mencari jalan keluar. Tapi Alonso meminta Joel untuk meninggalkan mereka dan akan bertemu setelah kekacauan. Di luar, dengan suara yang mengerikan, zombie Rafael berkata mereka bukan binatang dan juga masih hidup serta sedang mencari Alonso Marokin. Bersama dengan itu, secara serentak mereka mengeluarkan bom asap sehingga tentara Amerika melepaskan tembakan tanpa tahu targetnya. Sedangkan kelompok Alonso akhirnya sampai ke pos yang merupakan jalan menuju terowongan dan segera masuk. Sial, zombie Flaco yang ada di dekat situ melihat lalu sempat menggigit tangan Alonso meskipun Alonso berhasil melepaskan diri dan menutup saluran. Parahnya, Agustus justru mengganggu Valencia dengan berkata dia membutuhkan spesimen hidup. Bersama dengan itu mereka mendengar teriakan Flaco sehingga mencoba menangkapnya hidup-hidup. Ternyata gerombolan zombie Rafael juga sudah meninggalkan tempat tersebut untuk mencari Alonso. Di dalam terowongan, tanpa memberitahu luka yang dia derita, Alonso mengajak mereka kembali ke Meksiko. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa jauh di depan mereka ada zombie babi yang sudah menunggu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir episode ini. Kita tunggu jika memang ada season kedua. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Muantap.